Sekolah kan biasanya Sabtu sampai jam 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman Ekspedisi Iman dimanapun Anda berada dengan kami, tim Ekspedisi Iman dalam segmen Misteri. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini, kita akan mencoba membahas terkait dengan kucing. Seandainya kita semua pernah menabrak kucing secara tidak sengaja, bagaimana terkait mitos bahwa menabrak kucing akan membawa sial? Bentar lagi kita akan bahas bersama dengan tim Ekspedisi Iman. Jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada tim Ekspedisi Iman dan bintang tamu yang akan datang. Pak Isom, masuk Pak Isom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Kopinya Pak Isom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kita ini. Baik, tim Ekspedisi Iman telah lengkap. Di sini ada Pak Isom, ada Ustadz kita, Ustadz Mizan, dan bintang tamu kita. Kali ini kita kedatangan Pak Bandi. Oke, seperti tadi yang telah saya utarakan di awal, kita akan membahas terkait dengan mitos sial ketika kita menabrak kucing yang telah banyak beredar di masyarakat. Nah, coba kita diskusikan dengan Ustadz kita. Oke, Ustadz, bagaimana Ustadz terkait dengan mitos yang berkembang di masyarakat tentang kita akan tertimpa sial ketika menabrak kucing, Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat Ekspedisi Iman, kita terkait dengan mitos yang berkembang, yakni sial gegara kita menabrak kucing. Jadi kucing di tengah-tengah masyarakat itu salah satu hewan piaraan, hewan ternak ya, yang memang berada di sekitar manusia dan itu dipelihara, dimuliakan. Sebagaimana memang Islam telah menganjurkan kita memuliakan kucing ketika kita memutuskan untuk memeliharanya. Sehingga ketika ada upaya untuk menyakiti, mendolimi, bahkan menabrak atau sampai membunuh kucing, maka itu dianggap sebagai sesuatu yang kejam, sesuatu yang akan membawa sebuah kesialan. Nah, salah satu contohnya adalah ketika kita berada dalam perjalanan, memakai kendaraan motor atau mobil, atau pakai sepeda ontel, secara nggak sengaja namanya hewan, itu ketika lewat atau nyebrang, itu langsung tanpa melihat apakah jalan raya itu sudah sepi atau masih ramai, akhirnya ketabrak. Nah, hal itu lantas ketika ketabrak, ada bayang-bayang, wah ini saya nabrak kucing, salah satu hewan yang disayangi manusia, dimuliakan manusia dalam pemeliharaannya, bahkan dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Salah satu hewan kesayangan Rasulullah. Maka ada bayangan was-was. Nanti akan ada kesialan di tengah perjalanan saya misalnya. Nanti saya akan ditimpa kemudaratan bahaya, kecelakaan, dan macam-macam dalam perjalanan. Atau kalau nggak begitu, ketika dalam kehidupan sehari-hari, itu akan ditimpa banyak kesempitan, kesulitan, tidak kemudahan dalam segala urusan. Itu ada rasa was-was itu.
Apalagi kalau kemudian dibiarkan. Ketika ditabrak mati, sudah dibiarkan saja. Ditinggal begitu saja. Nah, ini kok. Baik. Gitu ya Ustaz ya. Baik Pak Isom, ada yang mau ditanyakan nggak Ustaz terkait dengan kucing? Ya, ini yang tadi kita bahas kucing. Saya ingin ada pertanyaan. Jadi, apa pandangan Islam terkait mitos sial karena menabrak kucing itu? Jadi kalau kita lihat bagaimana Islam memandang kucing, ya. Kucing ini dikatakan oleh Rasulullah bukan hewan yang najis. Jadi Rasulullah mengatakan innaha laisat binajasin. Jadi kucing itu bukan sesuatu hewan yang najis, walaupun kita kemudian menyentuh bulunya, kemudian dijilat oleh kucing, itu bukan sesuatu yang najis. Innaha minat tawafina alaikum wa tawafat, kata Rasul. Sesungguhnya kucing itu merupakan hewan yang gelibet, berada di sekitar kehidupan manusia. Jadi nggak bisa dipisahkan, seolah-olah nggak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Berada di tempat tinggal manusia. Bahkan ketika makan, ketika kita beraktivitas masak di dalam rumah, kucing kadang ikut. Bahkan tidur, ada yang kucingnya juga ikut tidur, diiringi oleh manusianya yang punya. Nah, oleh karena itu, Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan, wa yustahabbu ikramu. Nah, kemudian wa'id amuhu fi malihi. Jadi disunnahkan, hukumnya sunnah, itu memuliakan kucing dalam pemeliharaannya. Kemudian memberi makan dari harta benda kita. Dan janganlah kita melepas kucing di suatu tempat yang dia tidak bisa mendapatkan makanan. Nah, sehingga dari hal-hal seperti ini, maka kucing itu memang hewan yang dimuliakan. Maka bagaimana ketika kita menabrak kucing secara tidak sengaja, ketika dalam perjalanan, otomatis tidak sengaja, kan? Maka hukumnya tidak berdosa, karena sesuatu yang dilakukan tidak sengaja. Kita bisa lihat surat Al-Ahzab ayat 5. Nah, di situ jadi walaisa alaikum junahun fi ma akhtatum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum. Jadi tidak ada dosa bagi kalian fi ma akhtatum bihi, atas segala sesuatu kesalahan yang tidak disengaja karena terjadi kesalahan itu. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, kecuali yang disengaja oleh hati kalian. Jadi diniati untuk mendolimi atau menyakiti, bahkan membunuh kucing. Jadi ya disengaja, ada kucing lewat memang disengaja untuk ditabrak, atau kucing di pinggir jalan sengaja untuk ditabrak, maka hukumnya berdosa ketika disengaja. Ketika tidak disengaja, maka Rasulullah mengatakan innallaha tazawwaliya min ummati minal khata' wan nisan wa mastukrihu alaihi. Jadi Allah itu memaklumi dari umatku, kata Nabi, gara-gara al-khata', sesuatu yang tidak disengaja. Kemudian wan nisyan, karena lupa. Nah, yang ketiga karena dipaksa, karena terpaksa. Nah, ini karena tidak disengaja. Nah, beda kalau disengaja, maka hukumnya haram. Nah, adapun terkait dengan kesialan karena menabrak kucing tadi, tidak disengaja terus timbul kesialan, maka itu tidak ada nilainya di dalam Islam. Karena kesialan yang disandarkan kepada benda, kepada manusia, kepada makhluk hidup yang lain, itu namanya tiaroh. Tiaroh itu kesialan karena nabrak kucing, berarti itu adalah mitos dan tidak ada nilainya sama sekali, merusak akidah. Merusak akidah. Karena celaka tidaknya manusia, terus beruntung dan tidaknya manusia, itu semuanya ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diakibatkan oleh perbuatan
manusia itu sendiri yang tidak mau taat melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Baik, mungkin dari Pak Bandi ada yang mau ditanyakan Pak Bandi. Ya, insya Allah ini ada pertanyaan kelanjutan dari apa yang disampaikan tadi. Kebiasaan orang-orang yang menabrak kucing dengan tidak sengaja itu ada rasa was-was. Bagaimana cara menghilangkan was-was itu yang sebagaimana disampaikan itu tidak ada dosa bila menabrak kucing itu, tapi dalam diri manusia itu ada was-was. Jangan-jangan. Nah, itu bagaimana dalam Islam menanggapinya? Nah, itu. Jadi yang pertama ya kita landaskan kepada akidah. Akidah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bisa memberikan manfaat, yang bisa memberikan mudarat kepada kehidupan kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan selain Allah. Apapun itu, baik itu menjadi sesuatu yang keramat atau dimuliakan manusia, tidak akan mampu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat dari kita. Selama Allah kemudian mentakdirkan kita mendapatkan kemudaratan, maka tidak ada satu kekuatan pun yang mampu menolak kemudaratan yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun begitu pula kemanfaatan. Ini yang pertama. Yang kedua, maka biar tidak ada rasa was-was, karena kucing ini termasuk hewan yang dipelihara, dimuliakan di dalam Islam, maka ketika kita menabrak tidak sengaja, tidak lantas kita biarkan bangkainya di jalan. Tapi kita memuliakan. Bentuk pemuliaannya adalah kita kuburkan bangkai kucing itu. Nah, di samping baunya biar tidak mengganggu manusia yang lain yang lewat di situ. Nah, ini bentuk kita menghilangkan rasa was-was itu karena sesuai dengan tuntunan Nabi. Itu ya kita kuburkan. Ya. Yang ketiga adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Imam Abu Dawud dalam kitab Al-Marasil itu mengajarkan satu doa untuk menghilangkan rasa was-was. Doanya ana abdullah masya Allah. Sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Dan apa yang dikehendaki oleh Allah akan terjadi. Nah, la quwwata illa billah. Itu doanya. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. La ya'ti bil hasanat illallah wala yudhibnas sayyi'at illallah. Tidak ada yang mampu mendatangkan kebaikan kecuali hanya Allah, dan tidak ada yang mampu menolak kemudaratan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu annaka ala kulli syai'in qadir. Dan aku bersaksi sesungguhnya engkau ya Allah itu ala kulli syai'in qadir, berkuasa atas segala sesuatu. Itu doa yang diajarkan oleh Imam Abu Dawud untuk menghilangkan rasa was-was dalam segala hal terkait was-was yang kadang itu timbul di dalam diri kita. Karena seolah-olah mitos yang sangat beredar di masyarakat itu mengakar. Ketika kita menyelisihi itu seolah-olah ada rasa was-was. Nah, ini yang diajarkan oleh Islam, bagaimana kita kemudian mendudukkan sesuai dengan akidah Islam. Dan kita berdoa semoga ya kita mendapatkan kebaikan, kemanfaatan, keberkahan karena kita berusaha untuk sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasul-Nya. Baik. Mungkin dari Bapak-bapak ada lagi yang mau didiskusikan mungkin dengan Ustadz Mizan? Cukup ya? Baik. Saya juga cukup Ustadz. Ustadz syukron ya Ustadz atas penjelasannya. Semoga dari penjelasan yang telah diberikan, sahabat-sahabat ekspedisi iman mendapatkan manfaat dari apa yang telah kita diskusikan bersama. Nah, itu tadi sahabat-sahabat ekspedisi iman terkait dengan mitos kesialan ketika kita tidak sengaja menabrak kucing. Jadi itu adalah mitos. Oke, perlu digarisbawahi bahwa
kesialan itu dalam Islam tidak ada, begitu ya. Walaupun kita menabrak kucing atau apapun begitu, karena sesungguhnya kebaikan atau kemudaratan itu hanyalah kekuasaan Allah semata, tidak ada kekuatan yang lain, hanya atau melainkan hanya kekuatan Allah Ta'ala saja. Baik, terima kasih sudah menyimak Semis episode 8 sampai akhir. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat dan memberikan dampak positif dan pengetahuan terhadap teman-teman semua dan sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe. Jika ada pertanyaan, komen aja di bawah. Nanti sebisa mungkin kita akan coba jawab satu persatu. Kemudian bagikan sebanyak-banyaknya video ini kepada siapapun sebagai sarana teman-teman membagikan informasi yang berharga. Itu cukup dari kami. Terima kasih. Buat semuanya terima kasih. Sampai jumpa di Semis episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.